kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Ada yang tahu apa warna pertama yang disebutkan dalam Alkitab? Warna pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu warna pertama yang disebutkan dalam Alkitab? Yang bisa jawab nanti dibeliin mix shoe sama Pak Kris. Ya, ya kan Pak? Iya. Ada yang tahu warna pertama dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara? Pelangi. Kata Ibu Belinda hijau. Soalnya Ibu Belinda udah scroll ke bawah gitu ya. Ya thank you ya Bu Belinda. Nanti minta sendiri ke suaminya. Mixunya. Mari kita buka Kejadian pasalnya yang pertama ayat 30. Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kepada segala binatang. Next slide. Ya next slide. Ya. Kursor mungkin ke kursor Bapak? Ya. Mohon maaf ya kita lagi setting-nyeting. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasalnya yang pertama ayat 30, 1, 2, 3. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Jadi di ayat ini kita boleh melihat bahwa apa warna pertama yang disebutkan dalam Alkitab yaitu hijau. Ya Bapak Ibu Saudara, terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 30. Nah, saya membuka firman Tuhan pada sore hari ini dengan pertanyaan, apa warna pertama di dalam Alkitab yaitu hijau. Ketika Allah menciptakan, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Next. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh melihat di sini, siapa pernah memakai ini? Semua suka ya? Nah, kalau saya tunjukkan discolor pencil mau yang warna apa? Mungkin Pak Kris? Biru banyak ternyata ya. Biru ya. Biru yang mana Pak? Oh biru langit yang paling light blue ya. Kalau Om Asya mau warna apa? KB ya, Om Asya mau warna KB. Kalau Saudara Onali? Wah merah ya. Kalau Ibu Belinda? Oh Bu Belinda suka kuning ya. Kuning itu warna berani Bapak Ibu Saudara. Ya, warna berani. Oke. Jeffrey? Hitam. Oh, atau apa? Sama juga kayak Pak Kris. Oh memang senada ya. Mereka senada. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau zaman saya sih dulu waktu bersekolah itu color pensilnya cuma 12 warna ya. Tapi hari-hari ini tuh color pencil sudah sampai 48 warna, bahkan 56 warna. Ya, begitu banyak warna dan kita akan melihat satu topik di ibadah yang kedua ini bahwa Allah itu kreatif. Bapak Ibu Saudara, Allah itu kreatif. Dia menciptakan segala warna. Dia bukan Allah yang ngebosenin. Kalau Ion itu adalah tipe anak yang dia itu nggak suka gitu. Kalau dia itu cepat bosan, easily boring gitu. Nah, tapi kita punya Allah yang kreatif, bilang amin.
Jadi dari yang tadi pertama warna yang hijau, sekarang hijau love ya. Itu udah banyak love-nya, udah saya taruh tuh love tuh ya. Allah itu Allah yang kreatif. Kita akan melihat beberapa poin tentang Allah itu adalah Allah yang kreatif. Kreatif dalam KBBI itu bicara tentang memiliki daya cipta. Yes. Allah itu pencipta kita. Dia punya daya cipta. Amin. Memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kita akan melihat bahwa Allah kita Allah yang sangat kreatif Bapak Ibu. Yang pertama, dia itu kreatif dalam kuasanya. Bilang, kreatif dalam kuasanya. Kejadian pasal 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bersama-sama bahwa Allah menciptakan 6 hari. Yang pertama terang, cakrawala, darah tumbuhan, benda-benda penerang itu apa? Benda-benda penerang. Bulan, bintang, ya kan, matahari, kemudian ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari ke-6 binatang dan manusia. Dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa Allah itu kreatif dalam kuasanya. Allah itu bukanlah seorang yang ngebosenin. Atau seorang yang malas. Sehingga dia menciptakan ya pokoknya semuanya kabeh wes 1 hari. No. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang ya udah hari pertama terang dulu, hari kedua cakrawala, nanti hari ketiga darat dan tumbuh-tumbuhan yang tadi kita bilang warnanya warna hijau. Kemudian nanti yang keempat matahari, bulan, bintang. Kemudian hari kelima ikan-ikan di air, burung di udara. Dia menciptakan tuh satu persatu karena dia Allah yang kreatif. Nah Bapak Ibu Saudara, nah kalau manusia kan harapannya sih juga seperti itu. Siapa sih ini yang kalau punya kerjaan tunggu dulu, nanti aja deadline ya. H-1 jam dulu baru dikerjakan semuanya. Tapi kita punya Tuhan yang step by step. Mana lebih enak, mengerjakan sesuatu step by step atau langsung sekalian? Step by step semua akan terasa lebih ringan. Kalau nanti sekalian tuh lebih sulit. Benar gak saudara? Nah Bapak Ibu Saudara mari kita perhatikan sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia kreatif dalam kuasanya. Apa yang menjadi kuasamu hari ini? Tanggung jawabmu, your responsibility-nya apa hari ini? Apa yang menjadi di bawah kuasamu? Apa yang dipercayakan kepadamu? Jadilah seperti Allah di mana dia kreatif dalam kuasanya. Langit dan bumi ini dalam kuasanya Tuhan dan dia menciptakan semua step by step dan kita juga dituntut untuk ayo kita juga menjadi kreatif. Melakukan sesuatu dalam kuasa kita itu juga kreatif. Harus step by step sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu bahwa Allah itu kreatif dalam tujuannya terhadap kita. Efesus pasal 2 ayat 10 mari kita baca. 1, 2, 3. Karena kita ini buatannya siapa? Buatannya siapa? Buatan Allah. Kita bukan buatan dunia sekalipun kita diciptakan, kita lahir dari papa dan mama. Ya kan? We born from our parents. Kita dari papa dan mama, tetapi firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah tuh Allah yang kreatif dalam tujuannya bagi kita. Ketika kita ini diciptakan, kita itu didesain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan desain Allah antara saya dan saudara itu berbeda. Dan dia Allah yang kreatif. Coba bayangkan kalau semuanya jadi pendeta semuanya. Gak ada yang jadi jemaatnya. Coba bayangkan kalau semuanya kerja apa? Jual garam semuanya. Semuanya jualan garam semuanya. Ya. Satu kali itu di sebuah kantor ada yang jualan ayam geprek.
Mari ngono ada lagi yang jualan ayam geprek. Lo saingan lah, ya kan? Minimal kalau jualan harus beda dong, ya kan? Mungkin babi kecap kayak gitu kan, jangan semuanya waduh langsung lapar, gitu. Bayangkan saudara ketika ada ibadah Natal pun atau kita lagi Ramadhan kan juga ada kita menghimbau jemaat untuk membawa berbeda-beda kan. Kayak masa kalau saya bawa mie goreng, nanti Bu Belinda mie goreng. Nanti mie gorengnya Bu Belinda yang habis, mie goreng saya nggak disentuh, nanti saya tersinggung, ya kan? Nah, jadi Allah tuh adalah pribadi yang kreatif dalam tujuannya. Dia tuh kreatif, dia membuat kita tuh ada tujuannya. Jadi kita nggak usah membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Atau keluarga kita dengan keluarga orang lain, nggak perlu. Atau kita membedakan sekarang aja, kita lihat baju kita sama baju orang lain, nggak perlu. Masing-masing kita berwarna. Nanti kalau semua bajunya sama, desain nanti dipikir kita apa? Anak panti asuhan katanya saudara Jeffrey ya. Ada orang yang nggak mau sama loh sama orang lain. Ada loh ya. Satu kali ada cerita itu dia beli baju diskonan terus dia masuk di lift. Wih, so yang buy one get one tuh loh, atau buy two get one itu. Masuk di lift semuanya sama. Pernah saya jalan-jalan terus ada Pak Gembala kan punya baju yang tahu ya yang gambarnya kayak apa tuh satu-satu itu loh. Ada gambar apa? Gambar anjing atau gambar apa itu? Anjing merah itu kan. Nah, pas ketemu itu di satu tempat di mall, ada juga yang pakai langsung, Papa sembunyi-sembunyi ya. Kita nggak mau baju kita sama gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh ketika kita ada di sekolah Alkitab, itu paling anti yang namanya baju sama. Jadi sekolah Alkitab tuh kita punya peraturan kalau cewek cowok tuh nggak boleh saling tatapan, ya. Jadi cewek cowok tuh ada rulesnya, kalau tatapan tuh langsung keluar, ada poinnya 9. Sedangkan nyawa kita cuma 10. Nah jadi cewek cowok tuh tidak boleh berinteraksi, benar-benar ada batasnya gitu. Nah kalau satu hari mereka pakai baju berwarna sama, it's gonna be famous ya. Itu akan menjadi viral gitu di dunia sekolah kita waktu itu. Misalnya contoh kayak baju yang warna sama gitu kan hari ini. Ada siapa? Janjian, dipikirnya tuh janjian gitu. Misalnya contoh kayak Onali gitu sama Amel, bajunya biru-biru. Nanti janjian, ini harus dikasih poin 9 nih. Karena bajunya warnanya sama, begitu sulit ya ada di sana. Kita benar-benar harus tidak boleh melihat siapapun gitu ya, hanya melihat Tuhan gitu ceritanya. Nah, begitu juga Allah menciptakan kita tuh berbeda. Jadi apa yang ada hari ini kita nikmati, bilang amin. Amin. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nggak perlu juga membandingkan motor saya dengan motor yang lain. Walaupun motor saya sekarang lagi lagi turun mesin. Motor teman saya baik-baik aja. It's okay. Ya nggak perlu kita membandingkan sama yang lain. Ya pasti you have your own story. Gitu kan? Nah, jadi kita akan lihat di sini bahwa kita ini buatan Allah. Tapi ini bagus. Tadi di ibadah pertama Pak Gembala bilang bahwa kalau kita menikah paling anti dengan kalimat saya ya udah begini dari sononya. Nggak bisa. Kalau Pak Gembala itu pernah bicara dengan mama mertua, dengan mama saya begini, maaf ya mas, saya pasti akan marah sama saya gitu, mungkin tidak pernah marah. Nah karena memang di dalam pernikahan tadi Pak Gembala bilang nggak boleh kayak saya ini nggak pernah marah loh. Jadi rulesnya nggak boleh marahin saya, karena saya dasarnya nggak pernah dimarahin, nggak boleh. We cannot, itu nggak bisa seperti itu. Nah kita nggak bisa bilang oh saya ini buatan keluarga saya buatan orang tua saya buatan keluarga saya nggak pernah dimarah, jadi kamu jangan marah saya. No, kita nggak buatan siapa-siapa, kita buatan Allah. Amin. Lihat ini, karena kita ini buatan Allah, bukan buatan siapa-siapa. Oh saya ini dari keluarga yang broken home, atau saya ini dari keluarga broken heart, or broken anything.
No, kamu tidak buatan siapa-siapa. Oke? Kita ini buatan Allah, bilang buatan Allah. Bukan buatan siapa-siapa, no. Kita nggak bisa, dengan itu kita jadi merasa menjadi korban, kita kasihan sama diri kita sendiri. Itu bukan hal yang Tuhan inginkan. Tapi kita ini buatan Allah, diciptakan, kita lahir baru dalam Kristus Yesus, dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tahukah saudara bahwa engkau ada hari ini, itu semua sudah Tuhan persiapkan. Amin. Nah, kalau ada di sini yang sudah menikah, Ibu Belinda sama Pak Kris tuh jauh-jauh hari, jauh-jauh bahkan sebelum Tuhan membentuk juga, Tuhan juga sudah rencanakan mau berjodoh dengan Ibu Belinda, dengan Pak Kris, itu Tuhan sudah rencanakan dari jauh sebelum mereka ada. Itulah Tuhan. Dia yang mempersiapkan kita. Makanya kalau sekarang masih jomblo, tenang aja. Sudah dipersiapkan Tuhan. Sampai pada waktu sudah ready. Ya kan? Kalau nggak ready kan nggak enak. Ya ready dulu, udah ready atau belum. Next. Nah, kemudian yang ketiga kita akan lihat bahwa Allah itu kreatif dalam kehendaknya. Mari kita baca Efesus pasal 3 ayat 20, 1, 2, 3. Daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bapak Ibu Saudara, Allah itu kreatif dalam kehendaknya. Bagi Dialah yang dapat melakukan apa? Jauh. Semua bilang jauh. Bilang kiri kanan, jauh. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Berapa banyak dari kita hari ini merasa bahwa Tuhan, yang terjadi dalam hidupku hari ini ternyata lebih dan berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Setuju kan? Ya Bapak Ibu Saudara, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Karena Dialah yang kreatif. Makanya kadang ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Sama seperti Saudara Nofris sering berkata bahwa ketika saya berpraktek, ya ekspektasi saya A. Kejadiannya B, C, D, sampai Z. Karena Allah yang kreatif. He think more, he will do more than you think. Dia akan mempersiapkan bahkan lebih yang engkau rencanakan, yang engkau pikirkan. Proses yang kita pikir, oh pokoknya nanti kalau jalan, aku mau ke gereja Sencaki lewat sini. No, dia juga punya banyak jalan. Karena dia Allah yang kreatif, seperti dia menciptakan begitu banyak warna. Tadi saya sudah sampaikan, begitu juga dia Allah yang kreatif untuk menjawab doa kita. Kitanya kadang suka mematok, oh pokoknya Tuhan akan jawab doa saya pakai jalan ini. Saya selalu katakan, pakai jalan itu. Nanti gini, kemudian nanti begini, kemudian nanti begitu. Tapi Tuhan itu Allah yang kreatif, sekali lagi saya katakan. Dia punya banyak cara untuk menolong kita, amin. Bahkan firman Tuhan berkata gini, bagi Dialah dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Bayangkan saudara, apa yang engkau doakan hari ini dia bisa memberikan lebih banyak, bilang amin. Apa yang engkau pikirkan hari ini dia akan memberikan lebih banyak. Maksudnya apa? Saya mikir-mikirin 1 juta, nanti Tuhan kasih 2 juta. We don't know. Kenapa kamu sempit banget mikirin cuma 2 juta? Siapa tahu Tuhan mau kasih kamu 1 M? Nah, karena Allah yang kreatif. Jadi ayo kita menyadari akan hal ini supaya kita tidak terbatas. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sini, saya lagi suka lagu ini hari-hari ini. Kalau saudara itu update sama Instagram, ya mungkin selalu mendengar lagu ini. Next slide. Nah ini. Ya, saya selalu pakai lagu ini beberapa hari ini karena saya merasa that's true, ya. Lagunya gini, selalu ada jalannya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Ya, Tuhan itu
punya jalan dan caranya untuk menolong kita. Saya suka lagu ini hari-hari ini karena memang benar. Selalu ada jalannya Tuhan dan caranya Tuhan untuk menolong kita. Senang gak kalau dapat surprise? Senang, senang. Habis ini engkau dapat surprise ya dari Tuhan. Ya, amin. Tapi coba kita pikirkan kira-kira apa surprise yang mau saya berikan untuk Tuhan. Apa? Sekalipun Tuhan kan udah tahu hatiku, Tuhan tahu apapun. God know everything in our lives gitu. Everything. Bahkan inside our heart, our mind, God knows. Karena pertanyaannya, coba kita mikirin, mau kasih surprise buat Tuhan. Oke, sekarang anggaplah Tuhan tuh enggak tahu. Sekalipun dia tahu. Kalau dia cuma melihat hati kita, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Merencanakan surprise karena selalu ada jalannya Tuhan dan caranya Tuhan untuk menolong. Yeremia 32 ayat 27 Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saya dapat ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, aku adalah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk kulakukan? Apa doamu hari ini? Apa doamu hari ini? Motor yang turun mesin berubah menjadi naik mesin. Kenapa naik mesin? Tuhan kasih motor baru. Dia Allah yang kreatif. Jadi tolong jangan batasi dengan, oh pokoknya yang penting ini, caranya pasti gini. Dia Allah yang kreatif. Tenang saja. Kita cuma punya biasanya mungkin 6 color pencil. 6 pensil warna. Dia punya 58 jalan untukmu. Amin. Itulah Tuhan. Dia Allah yang ajaib Bapak Ibu. Jadi adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Allah bertanya. Bertanya loh. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Bayangkan ya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Wah. Coba can you imagine ya. The situation, the condition gitu. Akulah Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Bertanya untuk diri sendiri. Lucu kan? Iya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kau doakan hari-hari ini? Percaya. Amin. Kenapa kok kadangkala seperti tidak suka cita? Karena merasa Tuhan itu cuma bisa jawab pakai caraku. Caraku udah paling hebat. Karena sebenarnya ayat berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, itu berbicara sebenarnya dia itu tidak percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dia mempercayai dirinya sendiri, dia tidak percaya Tuhan. Kita merasa kita mampu, kita hebat gitu. Tapi Tuhan mau kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong-ngomong soal warna, ini ada logo. Ini logo bukan logo Jerman ya. Ini logo Sinode. GPDI. Kuning, merah, biru. Bukan Indomaret. Bukan Indomaret. Ini logonya ya. Untung kita nggak pakai bendera ya. Taruh di logo aja yang kecil-kecil aja ya. Sinodenya juga kecil tuh. Member. GPDI. Ya bicara soal warna, tiba-tiba warna ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah mematok Tuhan dengan cara ia menjawab doamu. Bilang amin. Jadi kita harus pegang ini bahwa dia bisa memberikan jauh lebih banyak. Jauh lebih dari apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Amin. Nah dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Yang keempat, Amsal pasal 22 ayat 29. Bicara soal kreatif, kita punya yang namanya panggilan untuk menjadi kreatif. Amsal 22 ayat 29, 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara, ternyata ayat ini tuh seperti mengajak kita untuk
hidup di dalam kreativitas. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Jadi kita harus punya pikiran juga yang tidak terbatas. Supaya firman Tuhan ini tergenapi dalam kita. Firman Tuhan berkata apa? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang-orang cakap itu akan dipakai Tuhan. Orang-orang yang kreatif itu akan dipakai Tuhan. Gak ada orang bilang ini, saya tuh gak kreatif. Saya tuh udah mentok di sini. Apalagi udah bilang tadi, soalnya dari keluarga saya, soalnya pendidikan saya, soalnya tetangga-tetangga saya, soalnya dari sononya saya begini. Kan saya udah bilang tadi, kita ini buatan Allah. Gak ada karena keluarga saya, karena pekerjaan saya, karena backing saya, karena tetangga saya hidup di dunia yang di keluarga yang begini. No, kita ini buatan Allah. Makanya kita itu juga kreatif. Bilang kiri kanan, kreatif. Mau tahu satu bukti saudara itu kreatif? Mau tahu? Saudara nggak pakai baju 1 minggu sama terus. Bener nggak? Itu bukti saudara itu kreatif. Saudara tuh nggak modelnya sama terus. Saudara ganti baju. Nah itu bukti kalau kita tuh kreatif. Dan ada begitu banyak hal yang harus kita gali dalam diri kita. Supaya kita akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang sederhana sore hari ini, kita sudah belajar bersama bahwa kita punya Allah yang kreatif. Sebenarnya 2 poin yang saya mau bagikan itu tentang kalau kita tahu Allah kita Allah yang kreatif, kita harus bisa menilai Allah itu dan mempercayai bahwa Dia itu sanggup menjawab doa kita dengan berbagai cara. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, karena Dia Allah yang kreatif, kita juga dipanggil untuk hidup tidak terbatas dalam pikiran kita. Supaya apa? Kita berdiri di hadapan raja-raja. Pulang dari tempat ini, apa firman Tuhan yang engkau bawa? Firman Tuhan yang sederhana di ibadah sesi yang kedua. Karena kalau kita membatasi pekerjaan Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Atau mungkin saudara berpikir begini, saya ini sekolah, nanti mari gitu saya nggak kuliah wes, saya kerja, nanti saya gini. Jadi kita memikirkan masa depan kita dengan rutenya kita sendiri. Padahal Tuhan punya banyak cara. Kayak lagu tadi, selalu ada jalannya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Bapak Ibu, saya tahu kita semua sini punya list doa. Ya, list doa kita beda-beda kan? Ya. Kita punya doa mungkin untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Semua kita punya list doa. Tapi saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Dia akan menjamin kehidupan kita. Gak pernah ada yang tahu hari ini engkau akan mendapatkan berkat A atau berkat B. Gak pernah ada orang yang tahu. Makanya kita harus tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hal juga yang penting bahwa Allah merencanakan dan merancang hidup kita itu begitu indah. Pokoknya nanti jalurnya Pak Daniel ke sini, nanti dia ke sini, nanti dia ke sini, dia sudah merencanakan semua. Tetapi kita juga dituntut untuk memang kita itu tidak punya andil apa-apa dalam hidup ini karena semua itu kuasa Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk memberikan yang terbaik. Bilang kiri kanan, memberikan yang terbaik. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kita berkat yang lain padahal kita lagi lakukan hal yang lain. Ya. Contoh misalnya, saya dulu kuliah sastra Inggris. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah kepikiran gitu ya untuk misalnya saya nanti akan jadi hamba Tuhan, kemudian saya tuh akan teaching di international school tuh nggak pernah mikir kayak begitu. Bahkan kadang Tuhan tuh nyuruh kita hal-hal tuh yang nggak nyambung yang kita pikirkan. Sama seperti Pak Gembala suka bilang tentang ketaatan.
Tuhan menyuruh kita ke tempat yang nggak nyambung gitu. Yang kayaknya nggak ada guna apa-apa aku selama ini gitu. Tetapi pada dasarnya Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Bapak Ibu bayangkan Yusuf. Kenapa Yusuf itu dipakai Tuhan? Yusuf itu kalau menurut saya hamba Tuhan yang dahsyat sih Yusuf itu. Ya, terbuka sendiri tuh pintu. Kenapa Yusuf itu seorang yang dahsyat, saya pikirkan Bapak Ibu Saudara. Karena dia begitu mengalami banyak tekanan, bahkan banyak hal yang dia tidak pikirkan. Bayangkan ya, dalam hidupnya tuh dia udah ngeset. Oh aku nih anak kesayangan loh, anak kesayangan. Dipakai bajunya yang warna-warni, jubah warna-warni. Anak kesayangan, dia sudah tahu pasti hidupnya. Oh pokoknya saya ahli waris, saya yang saya akan berhasil, hidup saya seperti ini. Tetapi akhirnya apa? Begitu banyak dan panjang perjalanan Tuhan bawa dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Dia Allah yang kreatif. Bilang amin Bapak Ibu Saudara. Dan apapun doamu hari-hari ini, dia akan menjawab tidak dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Kita harus tetap mempercayai dia di dalam kehidupan kita. Dan panggilan untuk menjadi kreatif, ayo lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi kuasamu hari ini? Apa pekerjaan yang ada di bawah tanganmu hari ini? Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang engkau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah itu sekuat tenaga. Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Mungkin pengkhotbah, saya juga tidak mempersiapkan. Pengkhotbah 10 ayat 9 atau 9 ayat 10 ya. Saya lupa. Sebenarnya ini ayat-ayat di sekolah Alkitab ya. 9 ayat 10 ternyata. Masih ingat ternyata saya. Saya nggak siapkan ayat ini. Mari kita lihat. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Kelihatan ya? Masih belum. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi ditutup aja, udah selesai kok. Mari kita baca pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 10. Ya, baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu, selagi kita diberi sehat sama Tuhan, kita diberi umur, kita diberi kesempatan, mari segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bentuk bahwa oh Tuhan, aku mau Tuhan untuk dituntun, aku mau dipelihara Tuhan, aku mau melihat bukti bahwa Engkau Allah yang sanggup menjawab doaku dengan berbagai cara. Kalau gitu aku gak akan malas-malasan, aku akan melakukan yang terbaik yang ada dan menjadi tanggung jawabku. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya serahkan kepada Saudara Jeffrey untuk berdoa.